Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, beliau mengatakan, wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila salah seorang di antara kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, maka singgahlah di dalamnya. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga yang ada di dunia? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, hiya hilakudz dzikr, yaitu majelis-majelis ilmu. Dan semoga kita yang ada di tempat ini, di salah satu taman di antara taman-taman surga ini, termasuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama Nabi SAW pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fiman indah. Yaitu satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, yang mana mereka berkumpul membacakan ayat-ayat Allah, mempelajarinya, memahami kandungannya, dan menerapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka akan diturunkan kepada mereka 4 hal. Yang pertama adalah as-sakinah, ketenangan jiwa, ketenangan yang hakiki, bukan ketenangan yang fata morgana. Kemudian Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Lalu malaikat-malaikat akan menaungi kita karena mereka hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Dan yang paling utama adalah nama-nama yang hadir di majelis ilmu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Dan semoga kita yang ada di sini disebutkan satu persatu nama kita di hadapan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Geria Permata Ilmu, betul ya? GPI kan? Bukan GPU ya? Karena ada minyak oles GPU gitu.
sebagai bentuk pengamalan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai kita berterima kasih kepada manusia. Jadi saya secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Geria Permata Ilmu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kita saling tanasuh, saling mewasiati, saling menasehati, dan kita saling bertukar ilmu pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang dilakukan pada kesempatan yang berbahagia ini dicatat sebagai amal soleh dan akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita semuanya, terutama bagi takmir tatkala kita berada di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini berjudul Asbabun Najah fi Yaumil Qiyamah, yaitu sebab-sebab keselamatan di hari kiamat. Ya. Berbicara tentang hari kiamat itu adalah hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Saking dahsyatnya hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menggambarkan tentang kedahsyatan hari kiamat itu baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan firman Allah di dalam surat Abasah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Maka tatkala malaikat meniupkan sangkakala yang kedua untuk membangkitkan seluruh manusia, yang mana kemudian mereka digiring menuju padang mahsyar, maka di saat itu kondisi manusia itu bagaimana? Mereka lari dari saudaranya, mereka lari dari anak istrinya, mereka lari dari ibu dan bapaknya. Karena pada hari tersebut kata Allah Ta'ala, setiap jiwa akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Orang yang kita sayangi di dunia, yang kita cintai di dunia, tidak akan kita pedulikan tatkala berada di akhirat kelak. Kita akan sibuk dengan diri kita masing-masing, karena kita akan memikirkan bagaimana keselamatan kita di hari kiamat. Hari yang digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Miqdad Al-Aswad radhiyallahu taala an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tudana syamsu yaumal qiyamati kamikdari mil. Pada hari kiamat matahari akan didekatkan dari kepala sejauh 1 mil. Ya. Kata Sulaiman bin Amir, beliau bertanya kepada Miqdad mengenai 1 mil itu, apa yang dimaksud dengan 1 mil? Maka kata Sulaiman mengabarkan tentang jawaban dari Miqdad, apakah yang dimaksud dengan 1 mil itu adalah masafatul ardi, yaitu 1 mil yang sekian kilo jarak perjalanan, ataukah mil yang dimaksud adalah ujung celak yang kita menggunakannya yang dari kuningan itu, pernah lihat kan? Celak kuningan yang ada anunya, daunnya. Nah, itu kalau dicabut, biasanya kalau orang dulu, kalau orang sekarang kan tinggal pakai itu kan, tutup buka ya, gampang sekarang. Kalau zaman dulu kan harus dicelup-celup gini. Nah, ujung yang pendek itu namanya mil. Ya, antum bayangkan matahari yang sudah jauhnya segini, itu panasnya luar biasa. Kadang-kadang AC yang 3 PK, 2 PK itu nang efek. Ya, yang 5 PK saja kadang-kadang tidak ngefek dengan panasnya matahari di hari kiamat. Lalu bagaimana yang itu dari kepala sejauh 1 mil? Ambil saja, taruhlah 1 mil perjalanan itu saja, yang sekian kilo. Ya. Maka ini merupakan kondisi yang sangat luar biasa. Oleh karenanya kita butuh sebab-sebab supaya kita ini bisa selamat di hari kiamat, supaya kita termasuk orang-orang yang tatkala berada di hari kiamat, orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyebutkan satu hadis, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, yang mana hadis ini
menceritakan tentang 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, yaitu Abu Bakar, Utsman, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai pelaku utama di dalam hadis ini. Dan nanti dari hadis ini kita akan menyebutkan ya apa saja sebab-sebab keselamatan yang kita butuhkan tatkala kita nanti berada pada hari kiamat. Disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, wa an Utsman radhiyallahu taala an, dari Utsman, semoga Allah meridhoi beliau. Beliau pernah berkata, inna rajulan atau inna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tufiya hazinu alaihi. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi telah diwafatkan, maka mereka bersedih, di dalam kesedihan karena orang yang mereka cintai telah pergi meninggalkan mereka selama-lamanya. Ya. Dan kita tahu bagaimana kisah ketika Nabi meninggal dunia. Di antara orang yang tidak terima Nabi itu dikatakan meninggal, yaitu sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena saking cintanya kepada Nabi, hampir-hampir beliau tidak menerima kenyataan bahwasanya Nabi meninggal dunia. Hatta kada ba'duhum yuwaswis, sampai sebagian di antara mereka itu merasa was-was. Qala Utsman, dan Utsman mengatakan wa kuntu minhum, dan di antara orang yang was-was itu adalah aku di antaranya, kata Utsman. Padahal dia tahu Utsman bin Khattab adalah orang yang dijamin masuk surga. Tapi ada was-was di dalam dirinya, kekhawatiran yang ada di dalam dirinya. Fabaina ana jalisun marra alayya Umaru radhiyallahu taala anhu. Tatkala aku duduk, maka Umar pun melewatiku. Wasallama, lalu pun dia memberikan salam kepadaku. Aku lagi duduk, tiba-tiba Umar lewat memberikan salam. Falam ash'ur bih, dan aku tidak merasakan salamnya Umar. Artinya aku tidak mendengar salamnya Umar itu. Sehingga tatkala tidak merasakan ada Umar lewat mengucapkan salam, maka otomatis Utsman pun tidak menjawab salam tersebut. Bisa dipahami sampai sini ya? Baik. Fashtaka Umaru ila Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Umar pergi ke Abu Bakar mengadukan bagaimana sikap Utsman terhadap dirinya, yang mana Umar memberikan salam kepada Utsman, tapi Utsman tidak menjawab salam tersebut. Ya, tentu timbul pertanyaan, kenapa kok Utsman tidak menjawab salam saya? Ada apa gerangan? Summa aqbala hatta sallama alayya jami'an. Kemudian mereka berdua pun mendatangiku, kata Utsman. Lalu mereka mengucapkan salam kepadaku, maka aku pun menjawab salam mereka. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Utsman, ma hamalaka an tarudda ala akhika Umaro salamahu. Ala akhika Umaro salamahu. Wahai Utsman, apa gerangan yang menjadikan engkau tidak menjawab salam saudaramu Umar? Tadi saudaramu mengucapkan salam kepadamu, tapi kamu tidak menjawab salamnya tersebut. Apa gerangan yang membuat engkau tidak menjawab salam saudaramu ini? Maka apa kata Utsman? Ya, qultu ma fa'alt. Wahai Umar, engkau tidak memberikan salam kepadaku. Ya, ini pembelaan Utsman. Karena dia tidak merasa diberikan salam oleh Umar. Dia tidak merasa Umar memberikan salam kepada dia. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, wallahi laqad fa'alt. Demi Allah, aku memberikan salam kepadamu tadi, tapi kamu tidak dengar. Karena kamu tidak dengar, maka kamu pun tidak menjawab salamku, kata Umar. Qala, maka Utsman pun berkata, qultu wallahi ma sya'artu annaka mararta wala sallamta. Demi Allah, aku bersumpah atas nama Allah, aku tidak tahu kalau kamu tadi lewat dan memberikan salam kepadaku. Ya, aku tidak merasakan kamu lewat di hadapanku, lalu kamu memberikan salam kepadaku.
Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun menengahi permasalahan tersebut dengan mengatakan, Shadaqa Utsman, wahai Umar, Utsman benar. Dia tidak merasakan engkau memberikan salam kepadanya. Lalu Abu Bakar berkata, Qad syaghalaka an dzalika amrin. Wahai Utsman, sesungguhnya engkau telah disibukkan dengan satu perkara yang menjadikan engkau tidak menjawab salam dari saudaramu. Apa gerangan yang menjadikan engkau itu menjadi kok tersibukkan dengan perkara itu, sehingga engkau terlalu fokus ketika ada saudaramu salam, kamu tidak menjawab salam tersebut? Maka berkata Utsman, ya, Utsman mengatakan, tawaffallahu ta'ala nabiyahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewafatkan nabinya, qabla an nas'alahu an najati hadzal amr, sebelum aku bertanya kepada beliau tentang sebab-sebab keselamatan di hari kiamat. Bayangkan jamaah, Umar, Utsman, Abu Bakar, mereka ini orang yang dijamin masuk, tapi masih berpikir tentang sebab-sebab keselamatan di hari kiamat. Nek kita gimana? Dijamin masuk surga belum? Jangan ke masuk surga, emperan surga belum tentu antum dapat. Ini loh mereka yang dijamin masuk surga tiga-tiganya ini, termasuk al-mubasysyaruna bil jannah. Mereka yang dikabarkan gembira masuk surga masih berpikir bagaimana untuk mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Ya. Maka apa kata Abu Bakar ketika Utsman mengutarakan perkara yang menjadikan dia itu fokus banget, tidak sampai-sampai tidak mendengar apa yang disalamkan kepadanya oleh Umar bin Khattab? Maka kata Abu Bakar, qad sa'altuhu an dzalik, aku telah bertanya perkara demikian kepada Nabi SAW. Fakumtu ilaihi wa qultu lahu, maka seketika Utsman pun bangkit dan pergi ke Abu Bakar dengan mengatakan, ya, bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku, anta ahaqqu biha, engkau lebih berhak untuk bertanya tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata kepada mereka berdua, yaitu kepada Utsman dan Umar, qultu ya Rasulullah, aku pun bertanya kepada Rasulullah, mana jatuh hadzal amr, wahai Rasulullah, apa sebab-sebab seorang itu bisa selamat di hari kiamat? Apa yang bisa menyebabkan seorang itu bisa selamat di hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW pun bersabda dengan satu kata yang sangat indah. Kata Nabi SAW, man qabila minni al kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha fahiya lahu najah. Barang siapa yang dia itu menerima satu kalimat, yang mana kalimat itu pernah aku tawarkan kepada pamanku Abu Thalib, ya, aku tawarkan kalimat tersebut kepada pamanku Abu Thalib tatkala sakaratul maut, namun pamanku menolak untuk mengucapkan kalimat tersebut. Kalau dia menerima kalimat itu, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga dan dia akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dari hadis ini para jamaah sekalian, disebutkan oleh para ulama tentang faedah yang sangat luar biasa, terutama yang berkaitan dengan sebab-sebab keselamatan di hari kiamat. Karena kita secara pribadi, kita pasti ingin masuk di dalam surga, kita pasti ingin selamat di hari kiamat, kita pasti ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka, dan itu yang kita butuhkan tatkala kita berada di hari kiamat. Maka dari hadis ini para ulama mengambil beberapa asbab, ya, apa sebab-sebab seorang itu bisa selamat di hari kiamat, dan juga kita ambil nanti dari penjelasan para ulama yang lainnya dari sebab-sebab seorang itu selamat di hari kiamat. Tapi kalau dari hadis ini, yang pertama di antara sebab seorang itu bisa selamat di hari kiamat adalah dengan dia merealisasikan kalimat tauhid di dalam dirinya. Ini yang paling utama. Ya. Dia mengamalkan kalimat tauhid di dalam dirinya. Dia mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid di dalam dirinya. Ini keselamatan yang paling utama, sebab yang paling utama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, yang mana ayat ini sering kita ulang-ulang terutama oleh para ustadz-ustadz kita kalau mereka memulai khutbah dan ceramah mereka.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Apa itu muslim? Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan penuh ketauhidan. Dia merealisasikan kalimat tauhid di dalam dirinya. Ya. Dia benar-benar memahami kalimat tauhid di dalam dirinya. Dia menjalankan apa yang menjadi rukun dari kalimat tauhid. Dia menjalankan apa yang menjadi syarat-syarat dari kalimat tauhid. Bukan hanya sekedar dia mengucapkan kalimat tersebut, ya, tapi yang paling utama adalah esensi dari kalimat itu, kandungan dari kalimat tauhid itu harus kita wujudkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau tanya, rukun la ilaha illallah berapa? Ini berapa, Dek? Rukunnya berapa? 6. Yang lain? 1. Apa artian nafyu? Yang kedua? Isbat. Artinya an-nafyu itu diambil dari kalimat yang mana? La ilaha. Kalau isbat, apa maksudnya an-nafyu? Meniadakan sesembahan. Sesembahan apa? Yang berhak diibadahi. Katanya meniadakan sesembahan yang berhak diibadahi. Meniadakan sesembahan. Jangan derdet jadi orang, santai aja. Slow. Ya. Jangan takut, ya. Anggap aja ini ujian gitu ya. Ya. Ulang. Apa arti an-nafyu? Meniadakan. Apa yang ditiadakan? Meniadakan ilah selain Allah. Ilah selain Allah. Yang kedua? Isbat. Apa arti isbat? Menetapkan. Apa yang ditetapkan? Menetapkan Allah yang berhak diibadahi. Menetapkan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Labas. Nih, uktikum hadiah. Nah, ya. Tapi bukan buku nikah itu ya. Ya. Itu rukunnya ada 2. Harus hafal luar kepala ini jamaah. Ya, berarti tidak masuk kalau luar kepala, Ustaz. Ya. Maksudnya harus dihafal, benar-benar harus dihafal. Jadi kalau orang bertanya kepada kita, terutama kita punya anak, Bi, rukun la ilaha illallah berapa? Masa buka buku dulu? Malu, Rek. Ketika anaknya nanya, Bi, berapa rukun la ilaha illallah? 2, Nak. Dengan tegas jawabnya. Anggap kayak ustadz gitu loh kan. Tapi ustadz di rumah. Apa, Bi? An-nafyu wal isbat. Ya. Masa nanti sebentar nak tak tanya ustadz dulu. Loh, ya opo sih tanya ustadz dulu. Berarti ngaji selama ini tidak perhatian. Ya. Ini harus dipahami para jamaah sekalian. Ya. Rukunnya ada 2. An-nafyu. Apa itu an-nafyu? Meniadakan, menafikan. Diambil dari kalimat mana? La ilaha. Ya, ingat. La ilaha, dari situ. Apa maksudnya an-nafyu? Yaitu kita meniadakan sesembahan selain Allah. Kita tolak semuanya. Bahwasanya sesembahan selain Allah itu semuanya adalah batil. Lalu yang kedua, al-isbat. Menetapkan. Diambil dari kalimat yang mana? Illallah. Apa yang ditetapkan? Yaitu kita menetapkan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Ya, biar tahu, biar ngerti. Ya. Jadi harus bisa jawab ketika orang bertanya kepada kita. Makanya diantara makna dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita harus bangga dengan manhaj salaf, bahwasanya kita harus bisa menjawab ketika ada pertanyaan. Ya, kalau ditanya harus bisa jawab. Masa pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu tidak bisa kita jawab? Kecuali kalau sudah pertanyaannya yang besar, ya, baru mungkin kita bertanya kepada ustadz. Tapi kalau masalah rukun 2 kalimat syahadah, rukun la ilaha illallah kita tidak tahu, waduh,
kayaknya memang pindah duduk saja nih. Ya, maka harus benar-benar diperhatikan. Memang pengajian saya seperti itu rata-rata jamaah. Mohon maaf, mau besar mau kecil memang harus seperti itu. Ya, harus ditanya. Karena dengan kita bertanya itu akan lebih melekat di dalam ingatan kita. Ya, kalau kita tanya. Ya. Makanya saya kalau pengajian kedepannya saya suruh persiapan. Ya, harus kita persiapan. Nanti saya akan bertanya materi-materi yang telah lalu. Biar nanti bukunya tidak sampai rumah langsung ditaruh di dalam lemari. Ya, nanti kalau sudah full bisa-bisa jadi bungkus kacang nanti itu. Ya. Taib. Kemudian syaratnya ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa, Mas? Syaratnya? Yang ini. Coba lihat samping. Ada berapa syaratnya? Berapa? Saya lupa. Tapi rumahnya nggak lupa kan? Enggak. Mana yang muda-muda lagi nih? Ada nggak di sebelah situ? Nggak ada. Nggak ada yang muda sebelah situ. Ada berapa syaratnya? Ada? Ada berapa? Ada berapa? Ada 7. Syaratnya ada berapa? Ada 7. Yang pertama, ya, ditulis al-ilmu. Yang kedua apa? Al-yakin. Yang ketiga as-sidq. Yang keempat al-mahabbah. Yang kelima al-inqiyad. Yang keenam al-qabul. Yang ketujuh al-ikhlas. Ustadz diulang, nanti lihat rekamannya saja. Ya. Ya. Kita ambil poin-poinnya saja yang lain. Nah, jadi kita merealisasikan kalimat tauhid di dalam diri kita. Oleh karena itu jamaah, kita benar-benar harus mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Pokoknya ibadah seluruhnya harus diikhlaskan karena Allah. Jangan kita berharap pujian manusia dalam kita beribadah, karena ini merupakan salah satu bentuk kebinasaan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nanti dalam pembelajaran berikutnya saja. Yang kedua, sebab keselamatan di hari kiamat, yaitu ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Ya, kita mengikuti sunnah Nabi. Hal ini diambil oleh para ulama, salah satunya dari hadis telaga. Ketika Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang hadis telaga, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, ana faratukum alal haud, aku menunggu kalian di telagaku pada hari kiamat. Ya, yang mana Nabi SAW diberikan telaga yang bernama Al-Kautsar, yang mana telaga tersebut pancurannya ada 2 yang langsung dihubungkan dari surga. Nah, ketika manusia itu di hari kiamat, mereka diperintahkan, khususnya umat Nabi Muhammad ya, digiring untuk meminum ke telaga Nabi alaihissalam. Ternyata ada di antara manusia-manusia itu yang dihalang untuk tidak mendekati kepada telaga Nabi. Lalu Nabi SAW berkata kepada Allah Ta'ala, ya Rob, ummati, wahai Rob, itu umatku, kenapa engkau melarang mereka mendekati telagaku? Maka apa jawaban Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi SAW? Ya Muhammad, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Ya, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap agamamu setelah engkau meninggal dunia. Kata para ulama, ini bahayanya seorang itu tidak mengikuti sunnah. Ya, tidak mengikuti sunnah. Maka sungguh benar kata Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan as-sunnatu safinatun Nuh.
Sunnah itu ibaratkan perahunya Nabi Nuh. Ya. Perahu yang digunakan oleh Nabi Nuh untuk menyeberangi banjir yang sangat besar. Bagaimana sifat perahu Nabi Nuh itu? Man raqibaha najah wa man tarakaha gharik. Barang siapa yang menaiki perahu tersebut, naik ke perahu itu, dia akan selamat dari banjir tersebut. Tapi barang siapa yang enggan untuk naik ke perahu tersebut, maka dia akan tenggelam dan binasa di dalam banjir tersebut. Begitulah dengan sunnah. Ketika seorang mereka ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka tidak ada cara untuk selamat. Salah satunya adalah dengan kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kita melakukan agama ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, oleh karenanya saya ingin sampaikan kepada kita semuanya bahwasanya sunnah itu, saya sering ibaratkan sunnah itu seperti sebuah SOP. Apa SOP itu? Standar operasional prosedur, gitu kan? Antum kalau kerja di satu perusahaan kan ada SOP-nya kan? Ada SOP-nya. Antum bekerja harus seperti ini. Kira-kira kalau antum kerja di luar SOP itu gimana? Boleh atau tidak? Tidak boleh kan? Dianggap melanggar aturan. Jadi kita bekerja ini harus sesuai dengan aturan. Nah, kalau urusan dunia saja, urusan dunia dia punya aturan, dia punya SOP, dia punya koridor yang harus kita taati, yang harus kita junjung tinggi. Begitu pula dalam urusan agama. Agama ini Allah turunkan kepada Nabi kita yang mulia sebagai panutan kita. Makanya orang-orang yang ingin mengaku cinta kepada Nabi, yang paling utama itu adalah mengikuti sunnah. Makanya Allah Ta'ala katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu suri teladan yang baik. Ingat, ketika Allah mengatakan uswah hasanah, suri teladan yang baik, bukan cuma akhlak, bukan cuma perangai, tapi yang paling utama adalah bagaimana beliau itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling utama. Makanya Allah dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hasyr, apa kata Allah? Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi itu diambil, dan apa yang Nabi larang itu ditinggalkan. Jangan dibalik. Apa yang dilarang sama Nabi itu dikerjakan, yang diperintahkan justru itu yang ditinggalkan. Ini yang salah. Makanya dikatakan oleh seorang penyair, laukana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti. Kalau sekiranya klaim cinta kalian kepada Nabi Muhammad itu benar, maka kaedahnya orang yang mencintai pasti akan mengikuti siapa yang dia cintai. Anda cinta sama istri Anda, istri Anda telepon, "Mas, tolong belikan saya terang bulan." Karena saking cinta, ya, dibeli terang bulannya, meskipun terang bulannya ada di Perak sana. Demi siapa? Demi istri yang kita cintai. Kita rela melakukan apapun. Ya. Nah, begitu pula dengan Nabi SAW. Mengaku cinta itu bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar pengakuan di lisan saja. Tapi mengaku cinta itu adalah kita wujudkan dalam bentuk perbuatan kita, dalam bentuk ibadah kita sesuai dengan beliau. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan, hadhil ayatu al-karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatan nabi mahabbatallah wa rasuli walam yakunu ala tariqati muhammadiyah. Ini ayat sebagai barometer, sebagai tolok ukur orang-orang yang mengklaim diri mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi mereka tidak beribadah sesuai dengan tata cara Nabi Muhammad. Maka ucapan mereka, maka apa yang mereka sampaikan pada hakikatnya itu adalah dusta semata. Dusta. Hujan ya? Alhamdulillah. Ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Makanya orang yang mengaku cinta itu butuh pembuktian, bukan hanya sekedar di lisan. Kalau hanya sekedar di lisan semua orang bisa.
Tapi masalahnya yang berat itu apa? Kita mewujudkannya dalam bentuk amal perbuatan kita, mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan beliau di dalam kita beribadah. Barulah kecintaan kita kepada beliau dikatakan kecintaan yang hakiki. Ya, makanya sekarang kita bisa melihat diri kita sekarang ini. Sudah benar nggak kecintaan kita kepada Nabi SAW? Ya, sudah benar nggak jalan kita ini menuju keselamatan di hari kiamat? Kalau belum mengikuti sunnah, maka hati-hati. Ini bisa menjadi sebab kita binasa di hari kiamat. Cukuplah hadis tadi yang menjadi sebab orang itu dijauhkan dari telaga Nabi karena mereka itu melakukan perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW di dalam agamanya. Ya. Maka kalau ingin selamat, kata para ulama, berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, berpegang teguh dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kita, terutama di dalam urusan-urusan agama ini. Ya, tidak usah cari sunnah yang lain. Sunnah Nabi itu sudah cukup. Mulai dari zikirnya, mulai dari tata cara kita melakukan ibadah ini sudah dicontohkan sama Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita tidak pernah lihat Nabi salat, tapi itu diceritakan, disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan kita cukup mengikutinya. Makanya agama Islam itu adalah agama yang gampang sebenarnya. Kenapa gampang? Karena agama Islam itu adalah agama copy paste. Betul tidak? Anda mengcopy dari Nabi, mempaste dalam perbuatan diri kita sendiri. Copy tata cara Nabi sholat, paste dalam tata cara kita sholat, dari takbirnya, dari bacaannya, segala macam. Gampang Islam itu. Ya, Anda perlu susah-susah. Ya, zikir tinggal copy paste. Apa yang diajarkan sama Nabi tinggal kita amalkan. Ini ndak, ya capek buat zikir sendiri. Ya, akhirnya pusing sendiri nanti. Ya. Tingkatannya juga beda-beda. Kalau masih syariat, ya lengkap bacanya. Nanti kalau sudah makrifat, nanti ya sholatnya di Mekah naik awan kinton nanti. Ya, ini bahaya seperti ini. Nah, ini jamaah. Adzan ya? Kok cepat banget ya? Adzan dulu. Kan hujan kan? Kita lanjutkan sedikit. Kemudian yang ketiga, di antara sebab keselamatan di hari kiamat yaitu taat, takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat, takut dan bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-52. Allah taala menyebutkan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih faulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ingat, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah ketaatan yang mutlak. Berbeda dengan ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya, itu ketaatan yang muqayyad, yang terikat. Bisa dipahami jamaah ya? Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu ketaatan yang mutlak, harus. Namun ketaatan kepada makhluk itu ketaatan yang terikat. Selama tidak melanggar koridor Allah dan Rasulnya, maka tidak ada masalah untuk kita taat. Makanya di antara dalil para ulama mana yang menyebutkan bahwasanya ketaatan kepada makhluk terikat, yaitu firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum," dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah itu. An-Nisa 59 kalau nggak salah. Ya, An-Nisa 59. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada pemimpin kalian." Nah, ketika menyebut pemimpin, itu Allah tidak menggunakan kata-kata atiu. Ya, ini disebut oleh para ulama tafsir menunjukkan bahwasanya taat kepada selain Allah dan Rasul itu adalah ketaatan yang terikat selama tidak bertentangan dengan syariat. Bisa dipahami jamaah ya? Kalau pemimpin menyuruh kita untuk hal-hal yang baik, kita sami'na wa ata'na. Tapi kalau pemimpinnya bilang seluruh rakyat Indonesia harus minum minuman keras, tidak boleh taat. Bisa dipahami ini? Ya. Ini yang harus dipahami. Wa yakhshallah, dan dia takut kepada Allah. Ya.
Bukan hanya takut kepada Allah itu dalam kondisi kita dilihat sama orang, tapi yang paling utama takut kepada Allah dalam kondisi kita sendiri. Makanya para ulama mengatakan ya sirron wa alaniyah, baik dalam kesendirianmu ataupun di tengah keramaianmu. Orang kadang-kadang di tengah keramaian dia bisa menjadi orang yang paling bertakwa sama Allah, betul tidak? Tapi kalau sudah sendiri bisa menjadi orang yang paling bermaksiat kepada Allah. Makanya ujian terbesar seorang itu sebenarnya ketika dia sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebab kita bisa diselamatkan oleh Allah taala dari kemaksiatan di dalam kesendirian kita, yaitu dengan kita menanamkan rasa takut kita kepada Allah. Allah selalu mengintai kita. Ya, Allah selalu melihat kita. Ya, makanya harus tanamkan muraqabatullah dalam diri. Kita selalu diawasi. Kita ini suka takutnya hanya sama CCTV manusia. CCTV manusia itu jamaah, kalau mati lampu tidak berfungsi dia. Betul tidak? Tidak berfungsi. Apalagi kalau sudah full datanya, giganya, akan dihapus. Data-data yang sebelumnya akan terhapus secara otomatis. Tapi kalau CCTV Allah semuanya direkam, ya. Maka di antara hikmah kata para ulama, kenapa Allah menjadikan pada setiap manusia itu ada malaikat di kanan dan di kiri? Padahal Allah itu tahu semuanya, betul atau tidak? Allah itu tahu apa yang dilakukan manusia itu, Allah itu tahu apa yang dikerjakan manusia itu, Allah tahu. Yang ada di dalam hati itu Allah pun tahu. Tapi ini untuk menunjukkan keadilan Allah di hadapan manusia, bahwa Allah itu tidak mengada-ada. Ini kalian punya saksi, ini ada saksinya, malaikat di kanan dan di kiri. Oleh karenanya, nah ini ujiannya deras ini. Tidak apa-apa, sholatnya dibelakangkan aja. Ya. Tidak ada masalah. Memang sholat isya itu paling bagus itu diakhirkan. Tapi jangan jam 12 juga. Ya, ini ada orang, saya mau sholat nanti sampai sekalian tahajud katanya, khotok jamaah. Pendapat yang kuat, sholat isya itu batas maksimalnya ila muntasofil lail, sampai pertengahan malam. Ya. Itu pendapat yang saya pegang. Terlepas dari misalkan Anda tidur tiba-tiba bangun jam 3, maka itu masuk ke dalam apa? Kita sholat pada waktu yang kita bangun. Seperti orang sholat subuh, bangunnya jam 7, maka sholat pada waktu dia bangun. Tapi jangan coba-coba lihat jam, masih jam 4, tidur lagi lah gitu kan. Nah, ini sengaja namanya kalau gini nih. Ya, tidak boleh kalau sengaja. Kalau tidak sengaja itu tidak ada masalah. Ya. Sampai di mana kita tadi? Sampai di mana tadi itu? Saya lupa jadinya. Takut ya, takut. Ya, kita kembali ke takut. Jadi tanamkan rasa takut itu kepada Allah. Jangan takut kepada manusia. Ya. Kita ini hanya takutnya sama manusia. Kalau nggak ada manusia yang lihat, masya Allah berani dia. Nggak ono manusia sih delok nggak popo, gitu kan bahasa kita. Tapi ada manusia. Inilah contoh orang yang belum menanamkan rasa muraqabatullah dalam dirinya. Ketika masih ada terbesit dalam diri kita bahwasanya yang kita takutkan itu manusia, berarti rasa muraqabatullah kita kepada Allah masih sangat sedikit. Perlu untuk di-upgrade, perlu untuk dinaikkan lagi. Jangan cuma HP saja di-upgrade Androidnya. Keimanan pun, rasa takut pun harus di-upgrade jamaah. Ya. Lihat para ulama kita, orang-orang yang soleh terdahulu. Ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut sama Allah Ta'ala. Tidak ada CCTV di zaman dulu, tapi mereka lebih percaya kepada CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingin selamat di dunia, tanamkan rasa takut itu kita kepada Allah. Ya. Karena orang-orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan rasa takut, dia akan menimbang segala perbuatan yang dia lakukan. Dia akan berpikir, ini kalau saya melakukan ini adalah maksiat, nanti akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Maka kita tinggalkan. Makanya kalau kita sebutkan tentang manfaat khasyatullah, takut kepada Allah, para ulama menyebutkan manfaat khasyatullah itu sampai 100 manfaat. Saking pentingnya seorang harus menanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut sama manusia, ya. Jangan takut kepada manusia. Jangan kita malu kepada manusia. Malulah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menampakkan segala apa yang kita lakukan tatkala kita berada di akhirat kelak.
Kemudian yang berikutnya kata Allah Ta'ala, ya, wa yattaqihi fa ulaika humul faizun, dan dia bertakwa kepada Allah. Ya, benar-benar bertakwa. Ya, sirron wa alaniyah. Ya, baik itu takwa, baik itu takut, kita harus benar-benar tanamkan dalam diri kita, dalam kondisi kita rame ataupun dalam kondisi kita sendiri. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, innallaha yuhibbul abdal ghaniyul taqiyul khafi. Sesungguhnya Allah itu senang kepada hamba yang kaya, kemudian yang bertakwa, dan yang suka menyembunyikan segala amal ibadahnya. Suka dia. Allah itu senang sama hamba yang seperti itu. Orang kaya, dia punya fulus, dia bantu orang lain. Dengan fulusnya tersebut, dia bantu sesamanya yang membutuhkan. Tapi tidak perlu pakai share-share segala, nggak perlu saya berikan bantuan ini. La, intu berdus sodakot fani immahiyah, wa intu fuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Menampakkan sedekah hukum asalnya boleh selama bisa menjaga keikhlasan. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menyembunyikan sedekah sampai istri pun tidak tahu, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikan kepada fakir miskin. Dalam rangka apa? Untuk menjaga keikhlasan. Makanya para ulama menyebutkan orang yang menyembunyikan amal ibadahnya, ini menunjukkan tentang lisyiddati ikhlasihi. Ini menunjukkan tentang ikhlasnya yang sangat besar di sisi Allah taala. Dia tidak mau orang lain tahu tentang amal ibadahnya. Ya. Kita enggak, baru 2.000 saja infak, foto dulu katanya. Ya. Ya. Berangkat umroh, keluar dari hotel, ya, tulis status, meskipun terik panas, ya, aku tetap melangkahkan kakiku ke Masjid Nabawi. Terima kasih ya Allah. Enggak perlu seperti itu. Enggak ada manfaatnya. Ya, buat apa coba? Mau dapat like, mau dapat jempol. Kita ini sudah banyak jempolnya, sudah 2 itu sudah cukup. Antum mau taruh di mana lah jempol antum itu? Iya. Enggak perlu. Enggak sibuk tulis status segala macam. Ya, apalagi ada yang lebih parah. Suruh foto lagi berdoa depan Ka'bah gini. Ya, kata Syekh Sulaiman, ini orang kadzab, pendusta. Bohong orang seperti ini. Ya. Makanya jadilah kita orang-orang yang, ya, taat kepada Allah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Bisa memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, ya. Memang disuruh selesaikan materi ini sama hujan itu. Atau sholat dulu baru lanjut? Oh, selesaikan dulu. Masih panjang loh ini. Tidak apa-apa. Toib. Saya berdoa juga tadi itu. Kemudian berikutnya, ya, menjauhkan diri dari sifat ujub. Nah, ini penting. Apa itu ujub? Berbangga dengan amal. Baru beramal sedikit bangga. Baru sholat tahajud 2 rakaat sudah bangga. Ya, ingat, ini adalah perkara yang harus kita jauhi. Ujub, bangga dengan amal ibadah. Ya, karena ujub ini dapat mengeraskan hati jamaah. Maka saya sering sampaikan, di antara ibadah yang mulia di sisi Allah Ta'ala, Anda mengajak orang untuk mengikuti agama Allah. Anda buka pengajian, Anda mengajak orang untuk duduk di pengajian, itu ibadah yang luar biasa. Tapi jangan Anda bangga kalau ada orang datang, kajiannya rame, itu karena kita, bukan. Tapi semata-mata karena siapa? Allah Ta'ala. Ada tidak ada kita, agama ini tetap ditolong sama Allah. Tanamkan dalam diri. Ada tidak ada kita, agama ini tetap ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kita menyelenggarakan kajian atau tidak, membuat kajian atau tidak di rumah kita ataupun dimanapun, ya, tetap agama ini tetap ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Justru kita yang butuh kepada agama Allah, bukan agama butuh kepada kita. Makanya Allah mengatakan, intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah dengan ikhlas, dengan apapun kalian bisa tolong. Kita mungkin tidak bisa menolong agama Allah dengan berdakwah. Kita mungkin tidak bisa menolong agama Allah dengan kita berceramah, tapi kita punya kemampuan yang lain. Oh, antum punya harta, buka pengajian, adakan pengajian. Ya. Antum infak di jalan Allah Ta'ala. Antum punya kemampuan, misalkan takmir, buka pengajian. Dengan demikian, itu bagian daripada kita beribadah kepada Allah, dan itu pahalanya luar biasa. Tapi ingat, jangan sampai ujub. Jangan bangga. Baru sedikit amal kita bangga. Ya.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah diceritakan di dalam satu hadis bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Orang ini bertanya tentang kapan hari kiamat. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada orang ini yang bertanya kapan hari kiamat, ya, kata Nabi, "Ma'adatalaha, wahai fulan, engkau bertanya tentang hari kiamat, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Kira-kira nih sekarang kalau kita tanya dalam diri kita, apa yang kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Amal apa yang kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ya. Maka ketika orang ini ditanya balik oleh Nabi SAW, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Apa kata orang ini? Ya, ma'adatu min solatin wala saumin wala sodakotin. Aku tidak menyiapkan solat yang banyak, aku tidak menyiapkan sedekah yang banyak, aku tidak menyiapkan puasa yang banyak. Bayangkan, sekelas sahabat, padahal mereka adalah orang kalau berinfak pahalanya luar biasa, kalau mereka sholat pahalanya luar biasa, tapi mereka tidak bangga dengan amal ibadah yang mereka miliki. Mereka mengatakan amal yang aku siapkan sedikit. Padahal kalau dibandingkan para sahabat, mereka adalah orang yang taat kepada Allah, betul atau tidak? Mereka orang rajin sholat, tapi mereka tidak bangga dengan apa yang mereka miliki. Sampai-sampai mereka mengatakan, aku tidak menyiapkan pahala yang banyak, aku tidak menyiapkan puasa yang banyak, sholat yang banyak, sedekah yang banyak. Aku tidak menyiapkan semua itu. Ini menunjukkan tentang bagaimana tawaduknya seorang, ya, di dalam dia itu memposisikan dirinya. Makanya kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, manil mutawadhi, siapa orang yang tawadu itu? Kata Hasan Al-Basri, man kharaja min baitihi falam yalqa musliman qat illa dhanna annahu khairum minhu, yaitu orang yang keluar dari rumahnya lalu dia bertemu dengan saudara muslim, ya, sesama muslim, dan dia selalu menganggap orang yang dijumpai itu pasti lebih baik daripada dirinya. Dia tidak ujub dengan dirinya. Itu orang tawadhu. Kalau orang yang ujub, baru tadi malam dia melakukan sholat tahajud, keluar seolah-olah dia paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Ini orang ujub namanya, ya. Dibuka donasi, infak dia, ya, bangga dia sudah infak itu. Padahal ada yang lebih besar infaknya di sisi Allah Ta'ala. Lihat Utsman bin Affan, yang infak pahalanya mengalir sampai hari ini, sampai detik ini kepada beliau. Beliau tidak sombong, ya. Bahkan di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, beliau masih was-was tentang keselamatan beliau di hari kiamat. Betul atau tidak? Iya. Lalu bagaimana dengan kita? Wong kita sholat saja kadang-kadang takbir Allahu Akbar, ya. Memang rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua nanti sudah mulai berpikir, oh ini hujan, ini rumah saya bocor atau enggak ya, itu. Apa yang mau dibanggakan terus? Ya. Pertamanya ikhlas, Allahu Akbar katanya, ikut sama imam, ya. Mikir, waduh rumah saya bocor ini gimana? Sudah ndak khusyuk sholatnya. Lihat terus sholat yang seperti itu yang kita mau banggakan di hadapan Allah Ta'ala. Padahal Allah mengatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Belum lagi yang sholat takbir Allahu Akbar, matanya lihat, lampunya api yo, ya. Iki NBN-nya kok bagus gitu kan ya. Akhirnya kalau ditanya, imamnya tadi baca apa? Yang jelas surat pendek. Yang jelas surat pendek. Nah, sholat yang seperti itu mau kita banggakan, yang kita mau ujubkan. Lah ya jemaah. Maka jangan ujub jadi orang itu. Jadilah kita orang-orang yang tawadhu. Kalau beramal ya sudah, cukup Allah yang tahu. Makanya di antara salah satu orang yang akan dinaungi di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis 7 golongan, siapa salah satunya? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, yaitu seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, ya, lalu dia menyimpan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, kata para ulama,
Ya, kenapa Nabi menggunakan kedua perumpamaan tangan ini? Dikarenakan kedekatan yang sangat dekat antara kedua tangan ini. Antum kalau nyetir kan dua tangan, betul tidak? Kalau ngangkat dua tangan, tapi giliran ibadah tangan kiri tidak diberitahu oleh tangan kanan. Ini menunjukkan tentang apa? Lisyiddatil ikhlas. Bagaimana dia benar-benar tawadu, dia ikhlas lillahi ta'ala. Dia tidak mau menyebarkan amal ibadahnya di hadapan orang lain. Jadilah orang yang seperti ini kita jamaah sekalian. Orang yang benar-benar tawadu. Makanya para ulama mereka pernah mengatakan di antara kenapa orang-orang yang ujub itu tidak selamat di akhirat, karena dengan keujubannya mereka akan malas beribadah kepada Allah. Kenapa orang-orang yang menghindarkan dirinya dari ujub itu bisa selamat di akhirat? Karena mereka selalu merasa ibadah yang mereka lakukan saat ini itu masih kurang, dan mereka akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya? Baik. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. 5, 4, 6, 5. Ya, masih hujan deras, tenang aja. Ya, masih panjang. Yang kelima, memperbanyak istighfar kepada Allah. Ini penting. Kita sepakat jamaah bahwasanya kita ini manusia yang pasti banyak dosa, betul tidak? Ya. Karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khoto. Setiap anak Adam itu berbuat kesalahan. Ya. Khoto dalam ilmu bahasa Arab itu disebut dengan istilah sigo mubalaghah. Ya. Itu berasal dari kata khoti, tapi Nabi menggunakan kata-kata khoto. Apa maksudnya sigo mubalaghah? Yaitu bahwasanya manusia itu akan terus berulang kali melakukan yang namanya kesalahan. Ada nggak di antara kita yang tidak pernah salah? Anda mau tanya sama antum. Kalau ada, saya kasih tab saya nih. Saya tambah sama HP saya sudah. Ada tidak? Ada nggak manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan? Nggak ada jawab. Ya. Tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sebagaimana bapak kita Nabi Adam melakukan kesalahan, maka kita keturunannya pun pasti melakukan kesalahan. Memang kita tidak melakukan kesalahan yang besar. Seharian kita tidak melakukan kesalahan yang besar, tapi paling tidak kesalahan yang kecil pasti kita lakukan. Mana contohnya? Terobos lampu merah itu kesalahan atau bukan? Kesalahan. Betul tidak? Kesalahan. Ada larangan tidak boleh putar balik. Kesalahan atau tidak? Kesalahan. Ya, jangan kira bukan kesalahan Ustaz. Ya, apalagi punya dalil aturan itu untuk dilanggar katanya. Nah, ini salah ini. Ya. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah tuh jamaah. Makanya kita disuruh untuk apa? Istighfar. Makanya Nabi SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang-orang yang mendapati di dalam buku catatannya orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sekelas Nabi kita saja beliau beristighfar berapa kali sehari? 100 kali. Padahal beliau itu sudah diampuni dosanya, dijamin masuk surga, manusia termulia yang pertama kali membuka pintu surga. Tapi toh nyatanya beliau istighfar 100 kali dalam sehari. Kita berapa kali? Kalau mengamalkan zikir pagi petang 200 kali. Betul tidak? Kalau tidak mengamalkan, wallahu a'lam. Iya kan? Kalau antum mengamalkan zikir pagi petang 200 kali sehari, betul atau tidak? 100 di pagi hari, 100 di sore hari. Tapi kalau tidak mengamalkan, ya, wallahu a'lam. Itu pun kalau selesai sholat itu istighfar. Kalau enggak istighfar gimana? Wong selesai sholat, assalamualaikum, sud kabur gitu kan? Ada orderan ini. Ternyata orderanku mengalahkan istighfarku. Ya. Itu jamaah. Makanya lisan itu dibiasakan untuk beristighfar. Lagi naik kendaraan, istighfar sama Allah. Ya. Kadang-kadang antum macet-macetan di tol, ya. Macet-macetan itu daripada bengong, istighfar. Bayangkan, 1 kali istighfar, berapa dosa yang akan kita gugurkan?
Berapa derajat yang akan kita tinggikan? Subhanallah. Makanya benar sabda Nabi SAW tadi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sangat beruntung dan beruntung kata Nabi, orang yang mendapati dalam buku catatannya itu istighfar yang sangat banyak. Ya. Maka rutinkan istighfar kita kepada Allah. Ya, minta ampun sama Allah Ta'ala. Dan istighfar ini kata para ulama, ini merupakan sifatnya orang yang beriman kepada Allah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Sajdah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahu khaufan wa tama'a, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, lambung-lambung orang beriman di sepertiga malam terakhir itu jauh dari tempat tidurnya. Apa yang mereka lakukan? Bukan nonton bola, bukan nonton Liga Champion, ya, bukan nonton itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahu khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh ketamaan, dengan penuh rasa takut, meminta ampun atas segala dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, menangis. Kapan kita terakhir menangis karena dosa? Kapan mata ini meneteskan air mata karena menangisi dosa? Ya, kalau menetesi air mata karena ada orang meninggal itu wajar. Ada sesuatu yang menimpa kita dari musibah itu wajar. Tapi karena dosa, kapan? Kapan terakhir kita menangis gara-gara dosa? Kapan kita merengek di hadapan Allah, ya Allah saya punya dosa yang sangat banyak, sampai berlinang air mata kita? Namun jangan juga nanti nangis ya sambil live streaming juga nangis, nanti ada yang nonton gitu kan? Ya, ada yang nonton nggak ya gitu kan ya? Jangan juga gitu. Karena ada orang yang kalau sudah disorot kamera baru nangis. Ini air mata buaya namanya, ya. Nangis. Makanya kata para ulama, ketika hati ini tidak tersentuh dengan dosa, ketika mata ini tidak bisa meneteskan air mata karena dosa, berarti hati kita itu telah dipenuhi oleh penyakit-penyakit hati. Berarti hati kita hati yang sakit, perlu untuk diobati. Tapi antum tidak bisa pergi ke dokter spesialis hati, penyakit dalam, tidak bisa, tidak ngerti dia. Antum bilang misalkan sama dokter, hati saya kok keras ya dok, ya. Keras gimana? Wong lembek hati itu kan bisa dipegang-pegang gitu kan, lembek. Hati saya tidak bisa menangis. Loh, kalau menangis itu mata. Ini perlu diperhatikan jemaah. Istighfar kepada Allah Ta'ala ini penting, ya. Minta ampun atas segala dosa-dosa kita, ya. Minta ampunlah kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Taib. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Saya cukupkan sampai 7 saja, ya. Yang keenam, perhatian terhadap ilmu syar'i. Belajar, ya. Karena dengan kita belajar, kita akan tahu mana kebaikan, mana keburukan, mana kesyirikan, mana tauhid, mana jalan keselamatan, mana jalan kebinasaan. Harus belajar, tidak bisa tidak belajar. Makanya kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, kana nasu yas'aluna anil khair wa kuntu as'alu anis syarr makhafatan an tudrikani. Dahulu para sahabat mereka bertanya tentang pintu-pintu keselamatan. Apa itu pintu-pintu keselamatan? Apa itu pintu-pintu kebaikan? Supaya mereka bisa terus semangat dalam mengerjakan kebaikan. Tapi kata Hudzaifah, adapun aku bertanya kepada Nabi tentang pintu-pintu kejelekan, supaya aku bisa menjauhi yang namanya pintu-pintu kejelekan tersebut. Ya, artinya mereka belajar. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, dan diantara bentuk pembelajaran itu adalah tanya jawab, bertanya kepada ahlinya, bertanya kepada yang paling paham, bertanya kepada ustadz, bukan bertanya kepada yang ustadz, ya. Bertanya kepada ulama, bukan bertanya kepada ngelama, ya. Tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalau enggak tahu itu, ya. Jangan diam, jangan malu bertanya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, beliau mengatakan la yanalul ilma al mustakbir wal mustahi. Orang tidak akan dapat ilmu kalau dia punya dua sikap. Yang pertama sombong,
dan yang kedua malu untuk bertanya. Dalam menuntut ilmu, malu itu dikesampingkan dulu. Ya. Bukan berarti malu-maluin, tidak. Maksudnya apa? Kadang-kadang ada orang, oh saya malu bertanya sama ustadz. Nah, malu yang seperti ini, inilah yang bisa menjadi apa? Apa istilahnya itu, min mawani'il ilm, sebagai penghalang seorang dapat ilmu. Antum kalau nggak tahu permasalahan jamaah, langsung tanya sama ustadznya. Apalagi sekarang nih modelnya gampang. Nggak seperti zaman dulu. Ya, zaman para ulama kalau pingin dapat satu hadis harus jalan dari Kufah menuju Baghdad. Ya, seperti yang dilakukan misalkan oleh para ulama seperti Abdul Walid Al-Baji, datang dari Andalusia pergi ke Baghdad untuk cari satu hadis. Lah sekarang tidak, ustadznya punya nomor WA, tinggal tanya sama ustadznya, Ustadz afwan, assalamualaikum, ana ingin bertanya begini-begini. Ya. Tapi jangan dipaksa juga ustadznya nanti, Ustadz apa jawabannya Ustadz? Kita butuh segera ini. Ya. Oh, ya. Ojo kuwi, Pak. Dikirim, ustadznya belum jawab, ustadznya online, mungkin lagi apa? Jawab yang lain. Ditelepon ustadznya saking nggak sabarnya. Subhanallah. Ya. Ini contoh orang nggak sabar juga ini seperti ini nih. Pakai adab. Ya. Pakai adab. Ini tidak langsung telepon sama ustadznya. Nah, ini juga harus diperhatikan para jamaah sekalian. Ya, jadi belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama ini tidak kenal usia. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Ya, sampai kita meninggal dunia. Yang terakhir, di antara sebab keselamatan di hari kiamat, kata para ulama, yaitu berhati-hati terhadap musuh yang tersembunyi. Berhati-hati terhadap musuh yang tersembunyi. Siapa itu? Siapa itu? Yang tersembunyi siapa? Syaitan. Ya. Syaitan itu adalah musuh yang tersembunyi. Hati-hati dengan jaring-jaring syaitan. Ya. Ingat, syaitan itu jamaah, ketika menjerumuskan manusia ke dalam satu dosa, itu tidak langsung dijatuhkan ke dalam dosa itu, tapi melalui pintu-pintunya. Kayak contoh, orang kalau pingin dijerumuskan ke dalam narkoba oleh syaitan, gimana caranya pertama? Kira-kira gimana caranya? Apakah langsung dipertemukan dengan penjual narkoba? Tidak. Pertama itu melalui apa? Teman yang apa? Yang buruk. Bergaul dengan teman yang buruk, ini pintu. Ketika dia bergaul dengan teman yang buruk, otomatis dia apa? Katut kan, betul kan? Ikut dia. Perilaku temannya yang buruk tersebut, dia akan terkontaminasi. Dan itu bisa kita rasakan. Mungkin kita yang ada yang hijrah dari teman-teman yang buruk. Ya. Ikut bersama mereka, bergaul bersama mereka, akhirnya kita kebawa dengan pola mereka. Setelah itu apa yang dilakukan oleh syaitan kepada kita ketika kita sudah ikut sama mereka? Kita disuruh apa? Disuruh untuk mengikuti pelan-pelan apa yang kebiasaan mereka. Mereka mungkin senang ngerokok jadinya kita. Betul kan, seperti itu kan? Ngerokok. Ya. Diajak nongkrong, lupa waktu, dilupakan untuk ibadah sama Allah Ta'ala. Setelah itu apa yang terjadi? Kemudian syaitan itu menjerumuskan kita ke dalam apa? Meminum minuman keras. Pertamanya cuma aja, disuruh cium-cium saja, cuma cium saja katanya. Coba dikit aja, dicoba dikit-dikit. Akhirnya terus syaitan membisiki, enak kok, ya. Enak kok gitu kan. Akhirnya apa? Kecanduan. Setelah itu syaitan menjerumuskan lagi baru ke dalam tahap berikutnya, yaitu perkara-perkara narkoba. Ya, perkara-perkara narkoba. Nah, itu diantara trik-trik syaitan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Makanya Allah mengatakan apa? La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Apa penafsiran para ulama? Ya, jangan mendekati sarana yang bisa menjerumuskan kita kepada apa? Zina. Makanya kita dilarang untuk apa? Salah satunya, jangan kita itu berdua-duaan dengan wanita yang bukan
mahram. Itu pintu. Ya. Pintu itu. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan. Jadi hati-hati dengan musuh syaitan ini. Musuh yang tidak tersembunyi, yang dia itu berjalan di dalam darah kita sebagaimana berjalannya darah. Ya. Bagaimana dia menghasut diri kita. Lihat syaitan ketika menjerumuskan kaum Nabi Nuh kepada kesyirikan, apakah langsung disuruh menyembah kepada orang soleh itu? Tidak. Pertama disuruh ngapain? Disuruh buat apa? Gambar untuk mengenang orang soleh ini. Setelah generasi yang membuat gambar itu hilang, apa yang disuruh sama syaitan? Dibuatkan patung. Dari gambar menuju patung, masih bentuknya penghormatan. Baru meninggallah orang yang membuat patung itu, datang generasi berikutnya, syaitan membisiki mereka orang soleh. Apa yang dibisiki sama mereka oleh syaitan? Mereka orang soleh, mereka itu wali Allah. Mintalah kepada mereka supaya disampaikan hajatmu. Lo bahasanya gampang, bahasanya lo indah. Wali Allah. Mereka wali Allah. Orang yang dekat sama Allah, punya kedudukan di sisi Allah. Minta sama mereka. Ya. Mereka yang akan menyampaikan hajat kita kepada Allah. Akhirnya diminta kepada para wali. Setelah itu datang setan berikutnya, membisiki kepada generasi berikutnya apa? Mintalah kepada mereka. Ini trik syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Tidak langsung disuruh melakukan dosa tersebut, tapi melalui pintu-pintunya. Makanya hendaklah kita berhati-hati dengan syaitan. Ya, minta perlindungan kepada syaitan. Kok syaitan? Kepada Allah dari syaitan. Ya, salah nih antum nih. Ya. Ini gara-gara hujannya sudah selesai nih. Tidak fokus. Mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ya. Karena syaitan itu tidak akan pernah diam mengganggu kita. Dalam sholat pun kita diganggu sama syaitan. Ya, maka hati-hati jamaah. Ya. Makanya benar kata Allah Ta'ala, inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia. Makanya kita disuruh berlindung. Kalau ada orang-orang yang mengajak kita kepada keburukan, bilang aja a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Tapi jangan sambil nunjuk, ya. Dikampleng kita nanti sama dia. Ya, berlindung kita. Ya. Dengan kita berlindung kepada syaitan, insyaallah kita akan selamat. Lihat Imam Ahmad, sekelas Imam Ahmad. Ya. Syaitan itu halus menggoda Imam Ahmad. Apa kata syaitan ketika mendatangi Imam Ahmad di akhir-akhir kehidupan Imam Ahmad, di sakaratul mautnya Imam Ahmad? Ya Aba Abdillah, engkau telah selamat dariku. Kata Imam Ahmad, belum katanya, dalam kondisi sakaratul maut. Engkau telah selamat dariku, kata syaitan. Ya, kata Imam Ahmad, belum. Anaknya heran, apanya yang belum ini? Ya, bapaknya kan dalam kondisi sakaratul maut. Apanya yang belum? Ya. Sesungguhnya syaitan itu akan lebih dahsyat menggoda manusia tatkala di sakaratul maut. Makanya Nabi menyuruh kita apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya, talkinkan. Ya. Mautakum itu bukan orang mati, tapi orang yang mau. Itu maksudnya yang sudah sakaratul maut itu, yang sudah tanda-tanda, kayaknya sudah ada tanda-tanda. Kayak antum kalau sudah lihat ada orang tanda-tanda mau meninggal, itu ditalkinkan, bukan orang yang sudah mati. Ya, ini karena kesalahpahaman di dalam memahami hadis. Ya. Mautakum itu adalah keadaan yamut, yang mereka itu dalam kondisi sakaratul. Itulah yang dipraktekkan Nabi kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada pamannya. Abu Thalib waktu itu sudah mati atau belum? Mau mati Abu Thalib itu. Datanglah Nabi SAW dengan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah. Ya, kalimatun uhajjulaka biha indallah yaumal qiyamah. Kalau engkau mengucapkan ini di hari kiamat, aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk menyelamatkanmu dari api neraka. Ya, tapi nyatanya Abu Thalib tidak mau. Ya. Makanya hati-hati. Syaitan adalah musuh yang tersembunyi, yang tidak terlihat dari kita. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan dan pengaruh-pengaruh syaitan. Nah, di antara cara untuk kita selamat dari godaan-godaan syaitan, salah satunya adalah dengan merutinkan kita itu beristighfar, dengan kita merutinkan zikir kepada Allah.
Di antaranya zikir selesai sholat, zikir pagi dan petang. Termasuk juga zikir ketika keluar rumah dan masuk rumah. Antum keluar rumah baca doa, masuk rumah nggak ada orang harus tetap salam. Ya, kadang-kadang kita kalau nggak ada orang nggak salam. Antum kalau masuk rumah nggak ada orang, kemudian antum nggak salam, maka syaitan bilang kita dapat hotel gratis hari ini. Tapi kalau antum salam, ya masuk dalam rumah, syaitan akan bilang kepada teman-temannya, minggat, ya hotelnya sudah penuh, ya nggak ada tempat kita di sini, cari tempat yang lain. Nah, ini pentingnya jamaah, zikir kepada Allah Taala. Ya, rutinkan zikir-zikir kita kepada Allah supaya kita ini benar-benar dijaga oleh Allah dari godaan-godaan syaitan. Toib para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya. Mohon maaf kajiannya agak lama karena hujan juga, ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan karena ini adalah pertemuan kita pertama kali, saya tidak membuka tanya jawab. Ya. Tidak buka tanya jawab. Ya, insyaallah pertemuan-pertemuan berikutnya saja kita tanya jawab. Wallahu taala alam. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.